you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan alat dan bahan untuk memandikan jenazah. Alat yang pertama yaitu adalah meja. Nah, untuk meja di sini harus meja yang ada bolongnya. Gunanya untuk apa? Agar kotoran dari mayat itu dapat keluar dengan mudah. Nah, yang selanjutnya yang harus kita siapkan adalah ember. Ember di sini fungsinya untuk wadah air, dan juga kita juga butuh air. Nanti diletakkan di dalam ember. Setelah itu kita juga butuh gayung, gunanya untuk mengambil air. Selanjutnya kita juga membutuhkan kapas. Kapas di sini gunanya untuk membersihkan kotoran yang ada pada wajah atau bagian yang lainnya. Selanjutnya setelah itu yaitu cotton bud. Di sini gunanya untuk membersihkan kotoran seperti yang ada pada lubang hidung, lubang telinga, dan bagian lainnya. Selanjutnya kita juga sediakan kapur barus. Nah, kapur barus di sini nanti harus dihaluskan dengan menggunakan, boleh ditumbuk ataupun dihaluskan dengan apapun itu. Nanti akan kita campur menggunakan air dan kita letakkan di dalam baskom. Setelah itu kita siapkan jeruk purut. Nah, jeruk purut ini harus kita haluskan. Boleh menggunakan alat apapun, boleh menggunakan ini. Setelah jeruk purutnya dihaluskan, kita letakkan juga di wadah baskom dan diisi air. Nah, setelah itu yang kita butuhkan adalah kain penutup jenazah. Ini digunakan untuk ketika memandikan jenazah. Jadi ini untuk kain basahnya. Setelah itu kita juga membutuhkan handuk. Handuk di sini gunanya untuk mengelap badan jenazah. Setelah jenazah bersih dan kering, baru kita gunakan kain panjang ini untuk menutupi kembali jenazah. Setelah itu kita juga menggunakan sabun. Sabun di sini kita boleh menggunakan sabun batang, tapi kalau kita gunakan sabun batangnya itu harus dihaluskan. Tapi akan lebih baik lagi jika kita gunakan sabun cair. Di sini saya gunakan sabun cair. Setelah itu, kita juga gunakan sampo untuk membersihkan kotoran yang ada pada rambut jenazah. Setelah itu, kita juga gunakan gunting ketika dibutuhkan. Misalnya, jenazah tersebut dalam keadaan berbusana dan busananya sulit untuk dibuka, maka kita gunakan gunting untuk membuka pakaian jenazah. Selanjutnya yaitu masker. Ketika kita memandikan jenazah, jangan lupa menggunakan masker, serta juga gunakan sarung tangan. Dan yang terakhir yaitu adalah tong sampah. Kita juga harus menyiapkan tong sampah untuk membuang alat-alat ataupun sisa-sisa dari memandikan jenazah tersebut. Baik, ketemu lagi dengan saya Herlin. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana caranya memandikan jenazah. Di sini ada jenazah perempuan. Nah, yang pertama itu harus kita lakukan adalah letakkan jenazahnya di tempat mandi yang telah disediakan, yaitu meja yang ada bolong-bolongnya tadi. Nah, setelah kita letakkan seperti ini, dan juga ketika kita memandikan jenazah, kita harus menggunakan sarung tangan agar kotoran dari jenazah tersebut tidak langsung mengenai tangan kita. Dan juga kita harus menggunakan masker. Dan juga jangan lupa diingat bahwa memandikan jenazah itu paling tidak harus 4 orang. Di sini saya dengan bantuan teman saya 1 orang saja. Nah, lanjut. Setelah itu kita sediakan air. Di bawah sini ada air, terus sabun, sampo, terus ada cotton bud dan juga kapas, serta ada air jeruk purut sama air kapur barus yang sudah kita larutkan ya. Nah, setelah itu yang pertama kita lakukan adalah istinjakan dulu mayatnya. Caranya bagaimana? Dan perlu diingat bahwa kita tidak boleh melihat aurat mayat tersebut secara langsung. Jadi caranya yaitu kita gosok dari dalam, istinjakan dari dalam, kita gosok-gosok seperti ini sambil disiram air. Kita gosok-gosokkan sambil disiram air ya. Kita gosok-gosokkan.
Nah, setelah kita gosokkan mayat tersebut dari dalam, tapi air tetap sambil dialirkan ya. Kemudian kita angkat sedikit badannya seperti ini, pelan-pelan. Setelah kita angkat, tetap disiram air, kita bersihkan baik dari kubulnya maupun duburnya, harus kita bersihkan. Setelah itu kita letakkan lagi mayatnya. Nah, selanjutnya kita bersihkan gigi. Nah, di sini kita bersihkan giginya menggunakan cotton bud ya. Kita bersihkan dulu sambil disiram, kita bersihkan dulu giginya. Setelah kita bersihkan gigi, kita bersihkan lubang hidungnya. Lubang hidungnya kita bersihkan juga menggunakan cotton bud. Setelah itu kita bersihkan telinga, lubang telinganya maksudnya. Dimulai dari telinga sebelah kanan dulu ya. Kita bersihkan. Setelah itu lubang telinga sebelah kiri juga kita bersihkan sambil tetap disiram air ya. Setelah itu jangan lupa juga kita bersihkan celah ketiak dan juga celah jari dan kakinya menggunakan kapas. Kita bersihkan celah ketiaknya sambil tetap disiram air. Nah, setelah itu jangan lupa celah jari kaki dan tangannya. Dari sebelah kanan dan sebelah kirinya. Kakinya juga jangan lupa ya, dari sebelah kanan dan juga sebelah kirinya. Nah, setelah bersih, baru kita keluarkan kotoran yang ada pada perut jenazah. Caranya dengan cara menekan secara perlahan-lahan perut jenazah, tidak boleh kasar, harus pelan-pelan, kita tekan pelan-pelan sambil tetap terus disiram dengan air pelan-pelan. Nah, setelah itu baru kita siram dengan air sabun. Kita siram dengan air sabun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Siram dengan air sabun. Siram dengan air sabun dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, setelah kita siram dengan air sabun, baru kita pasang niat memandikan jenazah. Untuk niat memandikan jenazah laki-laki itu berbeda dengan jenazah perempuan. Jika jenazah laki-laki, maka niatnya yaitu nawaitul ghusla lihazal mayyiti fardul kifayati lillahi ta'ala. Jika jenazahnya perempuan, maka niatnya nawaitul ghusla lihazihil mayyitati fardul kifayati lillahi ta'ala. Nah, setelah kita pasang niat, barulah kita siram air dari ujung kepala sampai ujung kakinya 3 kali. Kita siram air dari ujung kepala 2 kali, dan lagi 3 kali. Nah, setelah kita rasa bersih, baru kita siram bagian sebelah kanan jenazah 3 kali juga. Siram 1, 2, 3. Dan juga bagian sebelah kiri jenazah kita siram. Nah, setelah itu kita miringkan jenazah ke sebelah kiri. Nah, kita miringkan, siram air dari bagian belakang. Ini dari sebelah kanan ya, siram air 3 kali juga. Nah, setelah itu miringkan lagi ke sebelah kanan dan sebelah kiri dari bagian belakang. Kita bersihkan dengan air juga 3 kali. Nah, boleh disiram air sekali lagi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah itu kita sabunkan badan jenazah. Kita sabunkan seluruh badannya dengan cara menggosokkannya. Kita gunakan sabun. Kita sabunkan dari bagian atasnya, tangannya. Kita gosok ya secara perlahan-lahan, sabunin semua sambil tetap terus disiram dengan air. Nah, setelah kita rasa bersih, baru kita sampokan jenazah. Sampokan agar rambut jenazah itu bersih dari kotoran. Kita sampokan rambutnya sambil tetap terus disiram air. Nah, selanjutnya tetap terus disiram air sampai rambut dan badan yang tadi menggunakan sabun dan sampo itu bersih, siram. Nah, setelah dirasa bersih, baru kita siram dengan air kapur barus. Nah, di sini ada air kapur barus, silakan disiram. Dari ujung kepala sampai ujung ke kaki juga siram. Nah, setelah menggunakan air kapur barus, kita siram lagi jenazah dengan menggunakan air jeruk purut, larutan air jeruk purut. Kita siram ya dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Di sini fungsinya agar jenazah tersebut tidak dikerumuni oleh binatang.
Nah, setelah itu baru kita wudukan jenazah. Bagaimana cara mewudukan jenazah? Caranya sama seperti kita wudhu ketika kita masih hidup. Hanya saja niatnya yang berbeda. Untuk niat jenazah laki-laki dan perempuan itu berbeda. Niat wudhu jenazah laki-laki yaitu nawaitul wudu'a lihazal mayyiti fadlillahi ta'ala. Untuk jenazah perempuan niatnya yaitu nawaitul wudu'a lihazihil mayyitati fadlillahi ta'ala. Nah, setelah itu kita wudukan. Kita wudukan mulai dari bagian wajahnya. Kita usap 3 kali. Setelah bagian wajahnya 3 kali, lalu kita lanjut ke bagian tangannya, mulai dari bagian tangan sebelah kanan, dari ujung siku sampai ke ujung jarinya kita bersihkan. Setelah itu, yang bagian sebelah kirinya juga tangannya. Nah, setelah itu kita siram kepalanya juga 3 kali, sambil habis terus disiram. Setelah itu, baru bagian telinganya 3 kali dari bagian kanan. 3 kali, terus bagian kiri juga 3 kali. Lanjut bagian kaki, dari kaki sebelah kanan 3 kali. Siram ya. Dan bagian kiri juga 3 kali. Nah, maka selesailah kita memandikan jenazah. Nah, setelah itu kita ganti kain ini, karena kain ini kan basah ya. Kita ganti dengan cara, pertama kita ganti dengan handuk dulu. Kita lap dulu badan jenazahnya agar tidak basah. Kita gunakan handuk. Dan juga jangan lupa ya, auratnya tidak boleh terlihat. Jadi harus kayak gini cara gantinya. Baru kita tarik bagian kain basah tadi. Kita tarik. Setelah itu kita lap-lap sedikit jenazahnya sekira-kiranya kering. Setelah itu barulah kita ganti handuknya tadi dengan kain juga, tapi kain yang kering. Kita ganti, tetap tidak boleh kita melihat auratnya ya. Kita ganti seperti ini, baru kita ambil handuknya. Nah, baik, maka selesailah memandikan jenazah.